Pusat perbelanjaan ada beberapa tahapan di dalam mengatasi masalah ini. Tentunya kan tadi saya sudah sampaikan kalau berkepanjangan tentunya kan pendapatan akan semakin berkurang, sedangkan di satu sisi pengeluaran masih tetap harus dikeluarkan yang relatif nilainya tidak berubah. Kalau pengurangan pendapatan jelas, karena kan banyak toko-toko yang ditutup, penyewa-penyewa menutup usahanya, sehingga kemungkinan besar sudah hampir dapat dipastikan mereka akan meminta berbagai kebijakan kepada pusat perbelanjaan. Dan tentunya ini akan sangat memberatkan pusat perbelanjaan, sehingga pendapatan akan sangat merosot tajam. Nah, tetapi di satu sisi, pusat perbelanjaan tetap harus mengeluarkan biaya-biaya yang sifatnya tetap, seperti contoh adalah listrik. Tetap meskipun tidak ada pemakaian, pusat perbelanjaan tetap harus membayar karena PLN memberlakukan ketentuan pemakaian minimum. Demikian juga dengan gas, restoran, kafe kan tutup. Tetapi perusahaan gas negara PGN tetap mengenakan tagihan karena memberlakukan ketentuan pemakaian minimum. Demikian juga dengan pajak bumi dan bangunan. Meskipun pusat perbelanjaannya tutup, tetap harus membayar PBB secara penuh. Demikian juga dengan pajak reklame, meskipun pusat perbelanjaannya tutup, pajak reklamenya juga tetap harus dibayar. Demikian juga dengan gaji pegawai, meskipun pusat perbelanjaan tutup, tentunya juga pusat perbelanjaan harus tetap membayar upah pekerja. Nah, inilah yang memang dikhawatirkan jika PPKM darurat terus berkepanjangan. Tentunya tidak ada jalan lain bagi pusat perbelanjaan harus melakukan efisiensi secara besar-besaran. Ada beberapa tahapan khususnya yang terkait dengan ketenaga kerjaan. Tahap pertama adalah karyawan dirumahkan dengan upah masih dibayar penuh seperti yang terjadi sekarang ini. Kemudian jika PPKM darurat berkepanjangan berkelanjutan, maka tahap berikutnya adalah karyawan dirumahkan dengan upah dibayar sebagian. Kemudian jika masih PPKM masih berlarut-larut berkepanjangan, maka yang terakhir adalah opsi terakhir adalah tentunya adalah PHK. Ini yang kita tidak harapkan bersama akan terjadi PHK. Meskipun sekarang pun sudah terjadi PHK, tetapi memang persentasenya masih dalam kecil ya, tidak terlalu besar. Lebih banyak yang dirumahkan. Demikian kira-kira kondisi pusat perbelanjaan saat ini dan juga kurang prediksi jika PPKM darurat nanti diperpanjang. Baik Pak Alfonsus, tadi Anda juga sempat menyebut terkait adanya tagihan yang harus dibayar pula dan juga membayar para pegawai begitu ya. Nah ini kira-kira untuk resiko PHK-nya seberapa besar Pak? Apakah memang sebesar PHK jilid 1 yang terjadi di PSBB beberapa waktu lalu? Ya, sebelum saya menjelaskan hal tersebut, saya ingin menambahkan juga bahwa dengan pusat perbelanjaan ini tidak beroperasional atau ditutup, yang terkena dampak itu bukan hanya pusat perbelanjaan dan para penyewa yang ada di pusat perbelanjaan, tetapi juga banyak sektor-sektor non-formal, sektor usaha mikro non-formal di sekitar pusat perbelanjaan yang juga ikut terdampak. Seperti kita ketahui bersama bahwa di sekitar pusat perbelanjaan, hampir di semua pusat perbelanjaan, di sekitarnya itu ada usaha-usaha mikro non-formal, seperti tempat kos, warung-warung, ojek, dan parkiran. Yang selama pusat perbelanjaan tutup juga ikut terdampak. Karena mereka itu kan melayani pegawai-pegawai pusat perbelanjaan. Tempat kos itu tempat kos pegawai-pegawai di pusat perbelanjaan. Ojek juga mengantar, menjemput karyawan-karyawan. Demikian juga dengan warung-warung. Nah, mereka tidak bisa beroperasi selama pusat perbelanjaannya tutup karena pegawai-pegawainya tidak ada lagi. Nah, jumlah pegawai pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia ada sekitar 280.000 orang. Ini adalah karyawan yang hanya bekerja di pusat perbelanjaan, belum termasuk karyawan yang bekerja di toko-toko ataupun di para penyewa. Nah, jika terjadi efisiensi, maka maksimal 30% yang akan dirumahkan ataupun terkena dampak daripada penutupan operasional. Jadi kurang lebih kalau 30% itu kali 280.000 orang berarti ada sekitar 84.000 orang yang berpotensi dirumahkan ataupun di PHK jika PPKM daruratnya berkepanjangan, berkelanjutan, terutama jika tidak efektif. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia dan bisa di-download di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti perkembangan berita informasi terkait ekonomi dan juga bisnis.